سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru buka apa belum buka ya? Kok salamnya itu yang jawab salam itu insyaallah ahlu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para sesepuh ingkang kula muliaken, para ulama, para asatidz semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu ada ya? Ya. Bu, alhamdulillah. Senang sekali saya ditugasi oleh Pak Kiai Zainuddin untuk menyampaikan materi, dan materinya itu mungkin karena saya melihat sebagai guru gitu, jadi saya ditugasi judulnya itu Ramadan sebagai Syahrut Tarbiyah. Syahrut Tarbiyah berarti bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Tadi makanya saya nanya sama Pak Kiai, kalau di mimbar itu biasanya agak susah kalau ngajar saya itu, biasanya keloyong sana semua ditemuin gitu ya, supaya betul-betul khususan malam ini itu berada pada wilayah apa sih yang dimaksud dengan bulan pendidikan di bulan Ramadan. Mungkin tidak akan cukup waktunya, maka akan saya persingkat saja. Tapi sebelumnya saya ingin Bapak dan Ibu sekalian hadir di sini, ya, karena bisa saja memorinya full, ya. Ada, kalau ibu-ibu biasanya ada berambang, ada cabai, ada apalagi lah gitu ya. Tapi bapak-bapak juga sama biasanya ya, karena memang waktunya ini waktu yang tepat kalau untuk terkantuk-kantuk gitu ya. Oleh karena itu saya ajak menyiapkan dulu, membuka pikiran, membuka perasaan dan membuka hati, ya, dengan memohon kepada Allah untuk dibukakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita minta supaya diberikan kenikmatan berupa ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Dan yang terakhir itu supaya nanti di Idul Fitri, Idul itu apa? Idul itu apa? Ini bedanya kalau di ceramah sama di pendidikan gitu, suka diulang-ulang. Idul itu apa? Ya kalau bahasa Jawa ya selatan ya, ngidul, ngulon, ngetan. Ya, tapi kalau Aid, ya, itu baru kembali al-fitrah kepada fitrahnya. Itu wisuda kita nanti ya. Jadi sudah 10 hari kita memasuki sekolah ini, ya. Saya menyebutnya self education, ya, pendidikan personal. Ya. Jadi setiap orang bisa menjadi ahlinya sendiri, itu tergantung kualitas puasanya. Ya, mari kita bersama-sama ikuti saya ya. Oke ya Pak ya? Ibu oke gak? Ini saya soalnya
mau menyuguhkannya ini bahwa Allah itu maha oke. Jadi kalau ibu bapak nggak oke, ya Allahnya juga nggak oke. Kata Allah, ana inda dhanni abdi. Aku itu tergantung prasangka umatku atau prasangka hambaku. Kalau hambaku oke, ya aku oke aja. Tapi sebaliknya Allah itu apapun diokekan. Misalnya aku siap pengajian, kata Allah oke. Tapi kalau iki waktu yang ngantuk koyo ngene ya, Allah juga bilang oke, dan ngantuklah. Jadi mau pilih yang mana ini? Kita mau oke ya. Nah, jadi oke lah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah ma sami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, lalu kita sholawatan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Semua Allah ya Nabi ya Rasul ya Habib salawatullah alaika. Nah, cukup. Itu namanya cinta. Awal masuk Ramadan itu ada tarhib, dan saya ditugasi khutbah untuk menjelang itu. Maka kita sudah menyatakan marhaban, welcome ya Ramadan, I love you ya Habib. Itu kalau saya tanya, tolong jawab Bu, cius enggak itu? Ya harus serius ya. Yang Allahnya itu mencintai kita itu full. Masa kitanya seperapat-seperapat, itu harus betul-betul juga kita mencintainya. Itulah sebabnya Nabi kita itu diberi jabatannya itu julukannya Habibullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah, kalau Nabi Isa Ruhullah. Jadi ada sendiri-sendiri itu. Mana yang paling keren? Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita sebut juga ya Habibi. Rangkaiannya, rangkaian cinta kepada Allah terlahir kepada Nabi, maka terus kepada para ulama yang Nabi menyebutnya warathatul anbiya, itu juga sayang. Kalau sudah sayang sama kiai dan kiainya juga mengajarkan hal-hal tentang cinta kepada sesama, begitu seterusnya. Maka di dalam rumah tangga disebutnya itu mawaddah warahmah, yang diawali dengan keadaan sakinah. Sakinah itu kalau mawaddah ada dan rahmah ada, cinta secara fisik ada dan juga pengertiannya ada, baru tenang.
bulan puasa ini untuk melatih itu semua, Bu, Pak, ya, untuk melatih itu semua, ketenangan, terutama ketenangan batin. Maka yang dilatih itu adalah oleh Allah SWT dalam kurikulumnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satunya itu yang namanya ciri orang bertakwa itu adalah yang memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Maka disebutnya al-kadhiminal ghaidh. Orang yang emosionalnya bagus itu pasti karena dia punya rasa cinta yang bagus, yang berkualitas. Ya. Dampaknya dari orang yang punya rasa cinta yang kuat terhadap Allah, kepada Rasulnya, kemudian kepada para sahabat dan semuanya sampai kepada para pewarisnya, itu akan menghasilkan produk cinta juga, cinta kepada sesama manusia. Dan bulan Ramadan itu telah dibuktikan selama 10 hari itu. Kalau saya tanya, makan di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan sebelumnya gitu ya, dan di Masjid Babu Salam ini enakan mana? Ya enakan di sini lah menurut saya sih ya, karena ada kebersamaan, ada sentuhan. Saya ingin ngecek sekali lagi nih ya, supaya nanti rangkaian berikutnya bahwa Syahrut Tarbiyah ini sukses gitu loh, berhasil, berbeda, ada peningkatan kualitas pengendalian emosional. Pengendalian emosional itu bukan hanya menahan marah saja, tapi juga pengertiannya besar, ya, memahami orang lainnya juga kuat, bahkan mencintai sesamanya juga hebat. Lebih dari itu, mencintai makhluk Allah semuanya saja itu juga lebih baik di bulan Ramadan ini. Coba mohon izin nih, karena ini lagi sekolah gitu, giliran lagi sekolah nih. Bapak-bapak agak mendekat dengan temannya, cari pasangannya, salaman yang paling lama. Ibu juga, Bu, bersalaman, Ibu, salaman tapi beneran, nah, bersentuhan begitu. Tolong kasih tahu Ustaz contohnya, bersalaman lah. Abangku sayang, salaman coba. Duduk aja di situ aja, tapi bersalaman aja, bersalaman. Salaman sama temannya. Nah, ini salaman terlama. Coba lakukan semua. Ini kalau salaman biasanya sudah gitu. Ini yang agak lama ini. Nah, sekali ini aja saya ini mau saya bawa kenang-kenangan ini ke Cirebon loh, jauh loh ya. Jadi tolong jangan lepas, pegang Pak ya, pegang salaman. Nah sekarang yang kanan, itu bagus itu, yang paling ujung itu saya lihat. Tahan Pak, jangan dilepas dulu Pak, belum selesai. Tahan, tahan. Yang kanan bilang, ikuti saya. Saudaraku, saudaraku, Ibu, saudaraku, aku ikhlas, aku ridho, memaafkan kamu, mendoakan kamu, supaya kamu bahagia, sehat, sejahtera, lunas. Yang tidak salaman gak lunas loh. Saya salaman terus, belum selesai. Sekarang dijawab sama yang satunya. Saudaraku, aku pun ikhlas, ridho, memaafkan kamu, supaya kamu lebih bahagia, sejahtera, kaya, lunas. Udah. Itu harusnya kalau Bapak bersentuhan benar, satu tangannya digenggam, yang satu tepuk-tepuk gitu. Saudaraku gitu. Ini pendidikan nanti jangan berhenti begitu, sebab salaman yang saya lihat itu formalitas, tidak ada saluran cinta. Saya kalau sudah ketemu Pak Kiai Zainuddin agak lama, beliau mungkin agak risih, tapi memang saya kalau lagi kangen, saya alirkan itu kebahagiaan itu. Karena begitu kata Nabi Musa, dikasih tahu oleh Allah, itu dikasih tahu adalah bahwa sholat itu untuk kamu, puasa juga untuk kamu,
supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang buruk. Puasa juga supaya kamu lebih mengerti keadaan orang lain, kepentingan orang lain. Tetapi yang membahagiakan Allah itu apa? Kata Nabi Musa. Jawaban Allah adalah pada saat engkau bisa memasukkan rasa cinta dan kebahagiaan kepada orang lain, dan orang lain itu pun tersenyum bahagia. Jadi kalau sudah buka puasa salaman sekelebat saja, saya yakin nggak sempat senyum juga itu ya. Jadi senyum itu sehat, apalagi tertawa. Cuma ini masjid lah nanti. Tapi saya kasih tahu nanti di rumah yang belum bisa ketawa di bulan Ramadan ini, bisa dilatih lah ya. Jadi kalau perut yang sakit itu ketawanya hahaha 42 detik tuh ya gitu Bu, insya Allah sembuh. Itu ada GERD, ada anxiety, ada MAH, sembuh insya Allah. Nanti bapaknya tanya paling juga, kamu sejak kapan, kan gitu ya. Biarin aja ya. Kalau suruh milih, mendingan seperti gila atau gila beneran ya, seperti gila aja. Oleh karena itu ketawa aja, insya Allah sembuh perutnya dan puasanya lancar. Yang penting sebutkan atas nama Allah, saya berpuasa dan saya yakin sehat, maka Allah akan bilang oke. Apalagi kalau membahagiakan orang lain. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian, di era yang sekarang semrawutnya pikiran oleh berbagai mass media. Jadi kemajuan zaman itu belum tentu menjadikan kita tentram. Padahal cirinya orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Quran itu hatinya bergetar. Ini nggak sempat dong, kita lagi menghadapi HP terus, yang satu ke Quran, yang satu ke HP tetap. Bisa begitu saat ini dan kita bisa digeser. Oleh karena itu Ramadan adalah kesempatan untuk menjadi syahrut tarbiyah, menjadi bulan pendidikan, mendidik kita. Pertama adalah ketakwaan personal, ketakwaan pribadi, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang begitu 10 hari, sebentar lagi lebaran, kita ditinggalkan Ramadan, itu berarti sudah ada rasa yang tertancap di dalam sanubarinya, di dalam pikirannya, bahwa Ramadan itu memberikan kebahagiaan. Banyak yang kita tolak untuk lakukan. Yang ada adalah hanya 3 hal: benar, baik, indah. Kita mulai dengan sholat kita. Benar sholatnya, saya tidak mendengar kekisruhan atau apa itu. Baik banget, tempatnya baik, bersih, dan indah. Pembacaan ayat-ayatnya terkesan dan luar biasa. Bisa saja baik, benar, tapi tidak indah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu kan benar, tapi yang nggak indah gitu ya. Yang indah itu kan ketika ada alunannya, ada nadanya. Karena itu pun bisa melembutkan hati. 1 bulan kita betul-betul konsisten. Sebut saja 10 hari kemarin itu, gimana puasanya Bu? Ya, apakah lebih bahagia? Berarti pendidikan Syahrul Ramadan 10 hari saja sudah menghasilkan antara lain perasaan bahagia. Tinggal bagaimana membagi perasaan itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan takwa sosial. Jadi takwa sosial itu bikin orang lain nyaman gitu dengan kita. Karena seluruh yang kita lakukan kayak Nabi. Nabi itu tidak ada sesuatu yang dilakukan kecuali benar, baik, indah. Satu contoh, Kanjeng Nabi untuk hal yang namanya benar adalah mengingatkan istrinya apabila dia salah. Tapi Nabi Muhammad SAW cara mengingatkannya benar, baik, indah. Buktinya apa? Pada suatu hari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW puasa, berada di kamar, istrinya Aisyah
masak, dan masakannya keren banget karena segala ada itu di dapurnya itu. Dia lupa bahwa suaminya sedang puasa, masakannya menyebar ke telinganya, ke hidungnya Nabi. Ya gosreng-gosrengnya kedengaran juga sih, ya kan? Masuklah dan tercium baunya. Apa yang terjadi? Kanjeng Nabi sebagai manusia biasa pasti terangsang juga akan enaknya masakan istrinya ini. Begitu istrinya sadar bahwa suaminya sedang puasa, Kanjeng Nabi keluar, langsung mendekati dahinya dan berkata, "Zauji." Kalau Jakarta mungkin ayang-ayang bebek gitu ya. Bapak apa panggilnya apa? Mboke bocah ya. Oh, mboke bocah, boleh. Apa saja pokoknya sebagai bukti sayang itu disebutkan, disentuhkan gini. Karena ya Allah, ampuni hamba lupa kalau suamiku sedang puasa. Ya. Maka kata Nabi, "Zauji," bebeb gitu ya, "ana muftir," aku nggak puasa, ayo sayang makan. Kira-kira seneng nggak masakannya padahal sedang puasa dimakan? Kanjeng Nabi lakukan itu dan membatalkan puasanya demi kebahagiaan istrinya. Di situ indahnya. Benarnya karena dia puasanya juga yang kita sebutkan sunnah, kalau yang dilakukan oleh Nabi ya sunnah Rasul kan, gitu. Dia mengalah untuk membahagiakan istrinya. Tetapi pada saat lain Kanjeng Nabi tidak puasa. Istrinya lupa kalau suaminya harus sarapan. Sementara di dapur brambang aja nggak ada, garam aja nggak ada apa-apa. Ya Allah, suamiku nggak puasa tapi ini nggak ada apa-apa, gimana ya, gitu kan? Kanjeng Nabi keluar lagi, dekati lagi jidatnya, disentuh dan dinyatakan lagi, "Zauji, ana shaim." Sayang, apa itu di PPT itu? Ayang. Ayang. Bedanya di kita nih, kalau Kanjeng Nabi istrinya sambil nangis itu, merasa bersalah itu, tapi Nabi menjawabnya dengan ayang, "ana shaim," aku puasa, padahal justru harus sarapan. Kalau bapak gimana pak, waktunya sarapan udah mau berangkat dinas nggak dibikin, gimana sih? Wah, gitu ya. Macam-macam lah, punya kenangan sendiri-sendiri ya. Tapi di bulan Ramadan ini seluruhnya kita kendalikan. Itu yang disebut dengan al-kadhiminal ghaidh wal afina anin nas, dan memaafkannya. Nah, ini keren. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini lakukan hal-hal yang benar dengan baik dan dengan indah. Benar, baik, indah. Kalaupun tuh hal itu indah, ya harus baik. Meskipun indah dan baik, tetap harus benar. Ya, jadi kalau mau memberi juga ya harus ikhlas. Memberinya benar dengan cara yang baik dan indah. Sini disentuh bahunya, ini lumayan ada rezeki sedikit, gitu kan? Nggak boleh di bulan Ramadan yang minta-mintanya tuh pakai alat musik, ya kan? Berisik tahu nih. Nah, itu benar ngasihnya, tapi tidak baik, bahkan tidak indah. Jadi baik, benar, indah. Oke? Oke? Cius nggak? Harus oke. Ini tinggal 20 hari lagi cuy. Pakai cuy lagi ya, lupa saya. Ini pendidikan sih. Jadi itu harus kondisinya begitu. Harus bahagia. Orang kita nyatakan pada waktu itu marhaban ya Ramadan. Itu marhaban itu artinya lapang. Maksudnya adalah dada kita saat itu lapang dan welcome kepada bulan Ramadan itu. Jadi nggak boleh welcome tetapi
Kalau orang Turki itu, maksudnya turunan kidul itu manyun, nggak tahu di sini apa ya. Cemberut gitu ya. Itu ya, nggak boleh. Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, marilah kita isi seakan-akan kita sedang mesantren, sangat super kilat sampai kepada fitrah yang isinya 3 tadi. Segala sesuatunya menjadi benar, menjadi baik, dan menjadi indah. Itu makna dari fitrah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beridul fitri, yang diterima amal ibadah puasa kita, sedekah kita, dan apapun yang kita kerjakan untuk kepentingan sosial, semuanya barokah. Saya doakan ma'as salamah wan najah wal maslahah wal manfaah wal barokah fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة تراويح جامعة